Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak Ibu guru mohon untuk menyimak dengan baik. Nanti setelah materi, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh setelah Pak Haji Unang selesai memaparkan materinya. Baik, kepada Pak Haji Unang, kami persilakan untuk memaparkan materinya. Mangga Pak Haji Unang. Terima kasih Bu Pani. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa menindaklanjuti pekerjaan yang tertunda minggu yang lalu. Minggu yang lalu telah kita paparkan beberapa masalah yang ada kaitan dengan rutinitas pekerjaan kita sehari-hari. Terutama masalah persiapan awal tahun di minggu kedua bulan Juli dan mungkin minggu pertama bulan Agustus. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita berdoa dan kami doakan mudah-mudahan konsep persiapan PKG, persiapan PKB dan lain-lain itu sudah rampung, sudah bisa dimulai pada awal bulan Agustus nanti. Itu sebagai konsep. Kemudian yang tidak kalah penting, sebelum berlanjut, kemarin ada bincang dan ada pertanyaan dari rekan. Untuk menentukan KKM, Bapak Ibu, ada di antaranya rekan guru yang menyatakan bahwa KKM itu milik guru bidang studi saja. Salah satu contoh umpamanya guru matematika KKM-nya 68 di satu sekolah. Pokoknya sekolah A, SMP A di Kabupaten Karawang. Guru bahasa Indonesia mempunyai standar KKM-nya 70 umpamanya. Nah, kemudian setelah berbincang dan saya terlibat obrolan dengan Pak Jinjang selaku tim, seyogianya mudah-mudahan melalui rekan guru, melalui kepala sekolah, bahwa KKM itu ditentukan oleh sekolah itu sendiri. Berapa KKM, pokoknya SMPN 1 di mana, atau di Kelari atau di mana, pokoknya. Nah, sehingga menjadi acuan, menjadi tolak ukur untuk satu sifat kegiatan nanti di masa-masa yang di bulan-bulan yang akan datang atau di minggu di fase ke-1 pada semester 1 nanti. Nah, kemudian seyogianya mudah-mudahan Bapak Ibu kepala sekolah baik yang ada di SD atau yang ada di SMP berkenan untuk membuat SK surat keputusan tentang KKM di sekolah tersebut. Nah, untuk apa? Untuk menindaklanjuti berapa kecepatan dari rekan guru di sekolah itu untuk menentukan sikap pada pembelajaran. Jadi nanti acuannya sudah jelas dan kemudian acuan itu akan berimbas kepada berbagai masalah yang ada kaitannya dengan pembelajaran. Apa itu pengembangan diri, apa itu publikasi ilmiah, apa itu PKB dan lain-lain. Itu barangkali sebagai awal. Selanjutnya Bapak Ibu, kemarin kita sudah sampai pada materi unsur utama dan unsur penunjang. Dan kita beranjak kepada materi yang lain. Sebelum nanti sampai kepada yang paling inti, pada tahap implementasi Permendiknas 35 tahun 2010, Bapak Ibu, itu naik ke bawah. Ada siklus pembinaan karir guru. Jadi siklus terus ke bawah. Siklus pembinaan karir guru itu meliputi 3 aspek. Nah ini, dari unsur utama yang dulu Bapak Ibu, kita maklum, unsur utama itu minimal 80 dan unsur penunjang minimal, unsur utama minimal 90, unsur penunjang maksimal 20. Tetapi sekarang sudah melalui Permen 16, unsur utama itu minimal 90, unsur penunjang maksimal 10, jadi 100. Nah, kemudian dari tahapan ini
terjadi pengembangan diri yang pertama melalui CPD. Kalau bahasa kitanya CPD itu pembinaan terus-menerus. Nah, sebagaimana yang saya jelaskan kemarin, bahwa di sekolah itu selain ada tim penilai PKG, kemudian ada tim penilai PKB yang disebut dengan tim penilai yang ada di sekolah. Nah, kemudian tim penilai PKB yang ada di sekolah sebagai koordinator dari beberapa rekan tim penilai PKG. Jadi sekali lagi ada tim penilai PKG pembelajaran, ada tim penilai PKG yang disebut moderator untuk memberikan beberapa layanan terhadap guru yang ada di sekolah. Biasanya oleh kepala sekolah ditunjuk guru senior. Umpamanya sekolah A ada tim pengembangan diri satu orang, satu sekolah. Nah, dari beberapa tim ini, dari beberapa sekolah ini, maaf, akan berlanjut. Kalau di SMP barangkali kalau tidak salah disebut, kalau di SD disebut gugus, beberapa sekolah itu ternaung dalam sebuah gugus 1, gugus 2, dan gugus 3, sampai 3, biasanya satu kecamatan. Kalau di SMP biasanya disebut musyawarah guru mata pelajaran. Nah, dari beberapa sekolah itu masuk ke tim koordinator PKG dan PKB ke wilayah musyawarah guru mata pelajaran 1 rumpun, kemudian akan diarahkan ke tingkat kabupaten. Kemudian dalam hal ini sedikit saya menyimpang. Terima kasih kemarin setelah kedatangan pengurus pusat guru belajar kalau tidak salah, Bu Dwi dan kawan-kawan pusat guru. Kemudian saya belum banyak membuka, tetapi secara sekilas mohon nanti saya berharap banyak karena dirasakan dari mulai dari mulai 2010 sampai sekarang, koordinator PKB baik di gugus, di MGMP, apalagi di lingkup kabupaten belum ada. Makanya barangkali karena saya menggarisbawahi pusat belajar guru, pusat belajar guru, menggarisbawahi, sehingga mudah-mudahan saya berharap kepada pengurus ini bisa menjembatani rekan guru, baik yang ada di SMP, baik yang ada di SD, untuk minimal tiap tahun mereka bisa mendapatkan satu sertifikat pengembangan diri. Itu kepada pengurus, barangkali ada beberapa pengurus yang hadir di sini, atau kepada ketuanya langsung, pusat belajar guru, atau mungkin setelah pemaparan ini pusat belajar guru bisa berkolaborasi dengan pihak berkenan, terutama dengan kepala dinas, sehingga nanti saya pernah mengilustrasikan kalau ada pusat belajar guru garis miring koordinator pengembangan diri di Kabupaten Karawang. Satu tahun minimal satu sertifikat. Bisa dibayangkan sekarang kalau pusat kegiatan guru punya data, guru se-Kabupaten Karawang ada 7.000, terdiri dari di SD, kemudian di TK, dan di SMP. Itu minimal 1 tahun ini saja, dari mulai bulan Agustus sampai dengan sampai November, atau sampai 30 Desember bisa menghadirkan pengembangan diri 1 lembar. Itu hal yang sudah sangat bagus. Kemudian masa belajar akan datang, target tiap tahun minimal 1, maksimal 2 untuk 1 orang guru, 1 mata pelajaran, dan
atau guru yang berada di SD. Sebab di SD kan sifatnya klasikal, dari beberapa mata pelajaran dijadikan satu. Itu sebagai masukan kaitannya dengan pengembangan diri. Nah, Bapak Ibu, pengembangan diri ini ada pengembangan diri yang sifatnya penataran langsung seperti yang sekarang sedang kita laksanakan. Pada gilirannya nanti, insya Allah saya ingatkan kepada rekan guru yang belum memiliki surat tugas dari kepala sekolah, segera dibuatkan untuk dokumen, nanti dimulai dari minggu kemarin, Rabu kemarin mulai tugasnya sampai nanti selesai. Kemudian nanti setelah itu kita akan mencoba membuat draft atau laporan hasil pengembangan diri, bagaimana laporannya dan lain-lain, itu kan satu kesatuan dari pengembangan diri, sehingga di kemudian hari mudah-mudahan pengembangan diri yang dimiliki oleh rekan guru selain pengembangan dirinya asli, selanjutnya ada surat edaran dari instansi atau penyelenggara. Contohnya sekarang yang sedang kita laksanakan dari BKPSDM. Kemudian ada surat tugas dari kepala sekolah. Nah, ada sertifikat PD, jadi ada 3. Nah, kemudian yang keempatnya, Bapak Ibu setelah selesai nanti hari Rabu yang akan datang, membuat laporan. Kepada siapa tujukan laporan? Kepada yang membuat surat tugas, berarti ke kepala sekolah. Itu. Jadi selama ini kadang-kadang terlupakan. Yang mudah-mudahan sekali lagi saya sangat berbangga kepada pengurus pusat belajar guru. Mudah-mudahan hal itu bisa menjembatani. Kemudian saya lihat ya rekan pengurusnya masih energik, masih muda-muda di bawah usia 45, masih sedang-sedangnya fit tenaganya. Mudah-mudahan bisa menjembatani. Kalau sekarang sekali lagi punya program ada 10 seminar, ada 8, kemudian penataran ada 2, maka mohon dibalikan, ditukar. Penataran pengembangan diri jadi 8, kemudian seminar 2. Itu kira-kira sebagai ilustrasi, Pak, supaya nanti bisa insya Allah. Saya doakan sekali lagi, dari dulu sampai sekarang itu belum terwujud di Kabupaten Karawang. Sedangkan di kabupaten kota lain di luar Karawang sudah mulai bisa melaksanakan. Itu mereka sudah kerjasama dengan perguruan tinggi yang terdekat dengan akses guru itu sendiri. Barangkali dengan melalui pusat belajar guru bisa kerjasama dengan kolaborasi dengan Unsika atau dengan perguruan tinggi yang ada di luar Unsika dan lain-lain. Itu bisa terlaksana insya Allah. Itu pengembangan diri yang kita laksanakan menurut aturan Permen 16 2009. Karena pengembangan diri terus-menerus selama guru itu aktif menjadi PNS atau menjadi ASN sebelum pensiun, selama itu pula guru itu masih berkewajiban untuk mengembangkan diri. Sebab kalau tidak mengembangkan diri akan ketinggalan kereta, ketinggalan zaman, ketinggalan berita. Nah, salah satu contohnya pertama melalui penataran. Kedua, ada diberdayakan gugus. Selama ini sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada rekan pengurus gugus di SD, kepada rekan pengurus musyawarah guru mata pelajaran di SMP. Jadi sekali lagi mohon dengan hormat, itu diberdayakan. Jadi pemberdayaannya itu umpamanya guru mata pelajaran IPA yang banyak praktek. Nah, pada bulan Juli sekarang ini, Bapak Ibu,
sudah menyiapkan data pengurusnya itu untuk 6 bulan ke depan atau maksimal 1 tahun ke depan sampai dengan bulan Juni 2022 sudah punya konsep. Nah ini konsep kita MGMP mata pelajaran IPA gugu sekian, kemudian dilaksanakan maksimal 3 paket. Jadi 1 tahun maksimal 3 paket. Paket pertama tentang masalah apa, paket kedua tentang masalah apa, paket ketiga tentang masalah apa. Sehingga tuntas nanti guru itu mendapatkan pembelajaran, pengetahuan, mendapatkan sertifikat untuk dijadikan sertifikat pengembangan diri. Nah itu continue. Kalau itu tidak dilaksanakan, ya berarti guru itu tidak ada pengembangannya pada diri sendiri dan pada orang lain. Itu barangkali sekilas masalah pengembangan diri.